Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita pada hari ini, Kamis 8 September 2022, merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita baca yang menjadi nats kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan masih memberkati kami, yaitu melalui napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat melakukan semua aktivitas kami sehari-hari. Sebelum kami melakukan itu semua Tuhan, terlebih dahulu kami merenungkan sedikit dari firman-Mu yang menjadi pedoman kami sehari-hari, sehingga kami tidak terlepas dari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pagi hari ini terambil dari Hosea pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 yang berbunyi sebagai berikut. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Topik kita hari ini yaitu kehidupan kita bersumber dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sering mendengarkan perkataan hidup adalah pilihan. Demikian juga Allah memberi kebebasan kepada umat-Nya untuk memilih apa yang mau kita terima di dunia ini. Misal kehidupan atau kebinasaan, berkat atau kutuk. Allah sendiri tidak menginginkan manusia itu dalam kebinasaan. Itulah sebabnya Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melalui Tuhan Yesuslah manusia dapat berkomunikasi dengan Allah. Nats kita hari ini mengingatkan kita untuk tetap fokus mengasihi Allah
dan melakukan segala perintahnya, meninggalkan perilaku buruk di tengah-tengah dunia ini. Sebab masih banyak orang Kristen, saudara dan saya, yang mudah sekali tersinggung dan marah ketika mendengar firman Tuhan yang keras untuk menegur. Lalu kita pun mogok, tidak mau pergi ke gereja, atau tetap beribadah tetapi pindah ke gereja yang lain. Inilah gambaran dari hati yang keras, tidak mau menerima teguran. Hati yang demikian harus dibongkar dan diolah kembali. Kalau tidak, meski ditaburi firman apapun, tetap saja hasilnya nihil. Sebab firman yang mereka dengar berlalu begitu saja dan tidak tertanam dalam hatinya. Karena itu, milikilah hati yang mau dibentuk dan jangan terus-menerus mengeluh, bersungut-sungut dan memberontak. Sebab tanah hati yang baik yang akan menghasilkan tuaian berlipat kali ganda dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau nats hari ini mengingatkan kami Tuhan, agar kami selalu tidak menjadi seorang pemberontak Tuhan, hanya memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga kami akan menuai apa yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami adalah manusia lemah, manusia yang penuh dosa, yang kadang-kadang Tuhan keegoisan kami lebih tinggi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon kehadirat-Mu supaya Tuhan selalu menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga tertanam hati yang lembut dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami tidak menjadi seperti bangsa Israel ketika zaman Hosea Tuhan, yang selalu memberontak dan menyembah berhala-berhala Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.